Di sini kemudian beratus-ratus tahun sampai abad 19, abad 20 terjadi gugatan-gugatan. Jadi apa yang masyarakat Nusantara, masyarakat Islam Nusantara ketika itu amalkan, digugat oleh orang-orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pengajian Ramadan virtual PCNU Kota Pekalongan, alhamdulillah pada malam ini bisa kembali on di Facebook LTN-NU Pekalongan di malam ketiga, yang tentunya malam ketiga ini kita akan menghadirkan narasumber spesial, yaitu beliau Ketua PCNU Kota Pekalongan, Pak Kiai Haji Muhtarom SSA. Bagaimana Pak Kiai Muhtarom? Sugeng dalu, pinaringan sehat walafiat tentunya. Dan kita akan ngobrol terkait dengan tema NU dalam keberagamaan dan kebangsaan. Silahkan kepada seluruh pemirsa di Facebook LTN-NU Pekalongan untuk bisa mensyiarkan ya, untuk bisa merepost kepada story WA-nya, kepada grup-grup WA-nya, agar hadirinnya atau kemudian pengunjung virtualnya semakin luas dan semakin banyak. Karena kemarin sudah ada kurang lebih 2000-an ya yang menonton video pertama dan video kedua, atau hari pertama hari kedua. Semoga hari ketiga ini kita akan bisa lebih banyak yang menonton secara live di Facebook LTN-NU Pekalongan ya. Dengan cara merepost, silakan buka Facebook LTN-NU Pekalongan, kemudian di copy tautannya dan bisa di share ke WA group atau ke story WA masing-masing. Baik Pak Kiai Muhtarom, berkaitan dengan NU dalam keberagamaan dan kebangsaan, sebelum ngobrol lebih luas, kira-kira tema tersebut memiliki makna apa nih Pak Kiai Muhtarom? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, juga Mas Adim sebagai host pada malam hari ini. Jadi tema Nahdlatul Ulama dalam keberagamaan ya dan kebangsaan ini, sebenarnya tema ini diambil atas dasar kegelisahan ya. Mungkin kalau tema itu dari kata yang diambil itu sudah sangat familiar dan biasa. Namun demikian sebenarnya yang mengupas tuntas tentang keterkaitan Nahdlatul Ulama dalam konteks keberagamaan maupun kebangsaan itu masih sangat jarang ya. Terbukti masih banyak orang yang menilai Nahdlatul Ulama ini hanya sekedar organisasi biasa, sama seperti organisasi-organisasi lain. Bahkan termasuk para pengurusnya pun juga masih banyak yang berpikiran seperti itu. Belum memahami betul. Gitu. Ya, sehingga Nahdlatul Ulama hanya digunakan atau dipakai ketika dibutuhkan saja. Bahkan ketika ada perkembangan zaman yang sedemikian cepat, kemudian pemahaman keagamaan masyarakat yang sedemikian berkembang ya, NU atau dalam hal ini pengurus NU maupun orang NU sendiri kebingungan. Ini sebenarnya yang dipahami oleh masyarakat itu sesuai tidak
dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, sebenarnya dalam hal ini Nahdlatul Ulama harus hadir menjelaskan kepada masyarakat apa sebenarnya Islam yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah, kemudian dalam konteks keindonesiaannya seperti apa. Di saat giroh keagamaan tumbuh dan muncul di masyarakat, banyak sekali orang menganggap bahwa turunnya Al-Quran kepada Rasulullah, termasuk Rasulullah sebagai pembawa risalah, itu dianggap seperti seseorang yang sudah tinggal menjalankan juklak yang juknis mateng ya. Jadi seperti sudah dikasih nyo bukune, nyo Qur'ane satu geluntung gitu atau satu paket gitu. Bacalah dan amalkan, laksanakanlah gitu. Ini masih banyak masyarakat kita yang berpikir demikian, memahami Islam itu atau Rasulullah saat membawa Islam itu seperti itu, sehingga dianggapnya juklak dan juknis itu semuanya sudah lengkap gitu ya, komplit ya, sudah komplit sampai hal-hal yang sangat-sangat teknis. Sehingga sekarang ini orang sangat mudah sekali mengatakan, sudahlah kembali saja kepada Quran dan hadis. Ya. Sementara tidak tahu apa yang sebenarnya ada dalam Quran dan hadis itu sendiri. Tadi menarik sekali nih Pak Kiai Muhtaram berbicara berkaitan dengan para pengurus sendiri, banyak yang belum memahami apa itu Nahdlatul Ulama. Ini berangkat dari NU dalam keberagamaan dan kebangsaan. Nahdlatul Ulama sendiri kemudian salah satu jamaiyah yang berdiri pada tahun 1926 oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan tentu hari ini masih banyak ya orang-orang di Nusantara termasuk juga di Pekalongan yang merasa aman. Wong masih banyak NU, kenapa? Masih ada tahlilan, masih ada manakiban, masih ada berjanjian dan lain sebagainya. Tradisi-tradisi yang begitu meluas di tengah-tengah masyarakat masih hidup. Dan kemudian mereka merasa, oh berarti NU masih ada, NU masih besar begitu ya. Apakah kemudian yang demikian itu benar dipahami atau ada satu hal yang perlu diluruskan terkait dengan apa itu NU dan kenapa harus ber-NU? Ya. Jadi seperti yang dalam trailer ya, semalam kita sampaikan itu, bahwa masih banyak pengurus ya yang menganggap bahwa ya NU itu amaliyah. Amaliyah begitu. Amaliyah ya. Berarti siapapun yang sudah menjalankan atau melaksanakan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam hal ini bahkan lebih sempit lagi. Fikih, taruhlah misalkan sholatnya pakai kunut. Kalau sholat taraweh 20 rakaat, kemudian kalau ada orang meninggal ada tahlilan, kemudian ini sudah dianggap NU. Padahal sebenarnya itu hanya bagian dari NU, ya. Maka memahami NU itu harus setidaknya ada dua poin besar yang harus dipahami. Dua poin besar ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Yang pertama bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah manhaj. Manhaj ya, perlu dicatat. Mungkin ini akan dianggap satu yang kontroversial. Kenapa NU dianggap manhaj gitu ya? Sampai sebagai jalan hidup gitu ya. Karena kita harus kembali pada masa Rasulullah. Ketika Rasulullah memperoleh wahyu dari Allah ya, kemudian dakwah Rasulullah dengan sembunyi-sembunyi sampai kemudian hijrah ke Madinah.
Ini para sahabat-sahabat atau orang-orang yang mengikuti Rasulullah masuk Islam dari periode pertama hingga kemudian periode di Makkah maupun kemudian di Madinah. Mereka ini memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah, baik itu dari wahyu maupun dari pengendikan atau ucapan maupun perbuatan Rasulullah. Itu para sahabat ini memaknainya berbeda-beda, ya. Tentu ini terkait dengan intensitas ketemunya dengan Rasulullah, kemudian juga konstruksi berpikir, atau dalam hal ini saya sebut manhaj dari sisi bahasa, lughah, metode berpikir, konstruksi. Saya lebih sukanya menyebut konstruksi berpikir. Mungkin bahasa sederhananya konstruksi berpikir itu kalau sering kita sampaikan bahwa ada orang yang konstruksi berpikirnya konstruktif. Contoh misalkan 10 itu berapa tambah berapa, memiliki jawaban banyak, ada 1 tambah 9, 2 tambah 8, 7 tambah 3 dan lain sebagainya. Namun ada konstruksi berpikir yang monolitik. 10. 5 tambah 5 itu berapa? 10, hanya satu jawaban. Sehingga dalam memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah pun para sahabat ini berbeda-beda. Tapi dari perbedaan-perbedaan konstruksi berpikir ini tentu ada satu istilahnya itu satu kesatuan yang kemudian nanti menjadi pemahaman bersama. Salah satu contoh hadis yang sering biasa kita sampaikan bahwa ketika setelah perang, kalau tidak salah itu perang Tabuk ya kalau tidak salah, mungkin nanti bisa dikoreksi kalau salah. Rasulullah membagikan ghanimah, rampasan perang, tapi ada yang protes. Sahabat juga, namanya Dzul Khuwaisirah, memprotes bahwa pembagian itu tidak adil. Pembagian yang dilakukan oleh Rasulullah dari rampasan perang ini dianggap tidak adil. Sebab apa? Rasulullah memberikan rampasan perang itu lebih banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Padahal orang-orang ini adalah orang-orang yang notabene adalah orang-orang kaya, orang-orang yang pemuka-pemuka Quraisy. Ya. Sementara para sahabat-sahabat senior, ya, para sahabat senior justru memperoleh bagian yang sedikit. Disinilah Dzul Khuwaisirah dengan cara berpikirnya tadi mikir iki nek ngene caranya ora adil. Kenapa? Karena orang sahabat senior yang sudah berjuang lama kenapa dikasih sedikit? Justru orang-orang baru kenapa dikasih? Dzul Khuwaisirah itu protes. Protes. Ya. Ini konstruksi yang tadi 5 tambah 5 10 mestinya kan harusnya begini itu ya. Harusnya begini. Nah, protes terhadap Rasulullah sampai dia istilahnya itu Rasulullah itu mana ada orang, kalau saya dianggap tidak adil mana ada yang lebih adil dari saya. Sahabat Umar marah sehingga kemudian saya bunuh saja ini Rasulullah. Nah, kemudian di sini warningnya Rasulullah. Ketika si Dzul Khuwaisirah ngajir pergi, kemudian warning itu disampaikan kepada para sahabat yang ada di situ, yang masih banyak ada di situ, bahwa ada orang-orang yang macam begini, ya, sholatnya itu lebih bagus daripada sholat kalian, puasanya lebih bagus daripada puasa kalian, baca Qur'annya pun lebih bagus dari baca Qur'an kalian, tapi dia beragama seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Baca Quran hanya sampai kerongkongan, padahal apal Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya sahabat saat itu pun cara berpikirnya juga berbeda-beda. Namun sebagian besar sahabat, walaupun berbeda-beda konstruksi berpikirnya, memiliki pemahaman yang sama bahwa mestinya kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah. Bukan menentangnya begitu ya. Karena Rasulullah ini yang diutus oleh Allah tentu dengan
caranya apa namanya, punya pemikiran tersendiri, ada pemikiran nubuah lah ya, yang berbeda dengan manusia lain. Nah, di sini perbedaan ini yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok di sahabat sendiri. Ya, ada beberapa kelompok yang kemudian taruhlah kita singkat ya. Ketika masa Rasulullah meninggal sedo ya. Sebelum Rasulullah dikebumikan itu sudah ribut. Iki engko bakal sing ganti siapa? Siapa yang penggantinya dan sebagainya. Oke lah, 2 periode clear sahabat Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, walaupun Sayyidina Umar akhirnya terbunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Tapi ketika Sayyidina Utsman, karena perbedaan konstruksi berpikir tadi, di situ sudah umat Islam sudah berkembang ya. Di sini sudah mulai ada penafsiran terhadap teks-teks yang dulu disampaikan oleh Rasulullah. Di samping di sini kemudian berkaitan dengan kehidupan mereka. Ada kepentingan-kepentingan, kalau sekarang ada kepentingan-kepentingan. Kemudian Sayyidina Utsman dianggap dianggap tidak mengakomodir kepentingan-kepentingan seluruh umat Islam saat itu, hingga kemudian mereka unjuk rasa ya, hingga kemudian sampai menimbulkan kekacauan dan terbunuhnya Sayyidina Utsman. Dan orang-orang tadi yang konstruksi berpikir tadi monolitik tadi itu tambah nemen, tambah banyak. Sampai pada masa Sayyidina Ali, diangkatnya Sayyidina Ali itu sudah terjadi pertentangan. Sebagian umat Islam menerima, sebagian tidak menerima. Sebagian mau baiat, sebagian tidak mau baiat. Hingga akhirnya Hingga akhirnya ada yang kelompok kemudian, aduh ini kalau caranya begini sebaiknya kita menyingkir sajalah. Ya. Sampai terjadi peristiwa peperangan ya, antara Muawiyah yang notabene itu kan saudaranya Sayyidina Utsman yang saat itu gubernur di Syam ya. Istilahnya kan melawan Sayyidina Ali yang dibaiat oleh sebagian besar dari kaum muslimin saat itu. Terjadi perang, pertumpahan darah. Nah, perebutan kekuasaan. Wah, ini sudah kemudian muncullah akhirnya ini aslinya sing bener iki sing ndi iki. Nah, disinilah kemudian saat itu sudah ada muncul benih-benih kira-kira ya. Sudah muncul kelompok mayoritas yang sebenarnya nggak mau masuk dalam pertentangan ini. Nah, kalau sekarang wes rasah politikan. Nah, ini kemudian terus sampai terbunuhnya Sayyidina Ali. Itu tambah kacau situasi umat Islam saat itu ya. Nah, di sini kemudian dari konstruksi berpikir sahabat tadi itu kemudian istilahnya aslinya iki piye? Bagaimana ini supaya kehidupan kembali normal seperti masa Rasulullah kan. Tapi dengan cara pemahamannya sendiri-sendiri. Nah, sementara sebagian besar umat Islam yang tadi mending wes lah itu pokoknya apa dulu yang didawuhkan Rasulullah untuk yaudah kita sholat, kita puasa, kita beramal soleh dan lain sebagainya, mengeluarkan diri dari pertikaian lah itu. Tapi itu juga bukan menjadi jawaban. Hingga kemudian justru semakin memperuncing masalah ya. Semakin banyak kelompok-kelompok ya, mendirikan sendiri, punya pemikiran apa, kemudian bikin kelompok sendiri, punya pemikiran apa, bikin kelompok sendiri. Nah, disitulah
ketika masa Sayyidina Umar sudah kacau seperti itu, beberapa sahabat itu sudah berpikir, kalau begini ini bagaimana ini? Hingga kemudian muncullah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, itu saat itu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat yang lain. Jadi istilah mengikuti Rasulullah dan jamaah dalam hal ini berarti sudahlah, pokoknya yang kita mayoritas saja. Tapi ini kan tenggelam dengan munculnya kelompok-kelompok yang keras tadi, yang bertikai tadi ya. Ini turun temurun sampai di abad ketiga. Kira-kira tahun 200 sekian lah ya, 240-an, 30-an, 40-an lah itu. Hijriah. Imam Asy'ari, kemudian Imam Maturidi, setelah melihat konstelasi umat muslim saat itu, kenapa ini banyak kelompok-kelompok semuanya menyebut diri yang paling benar, sementara ini ada banyak orang ya yang tidak punya sebutan tapi menjalankan terus rutinitas keagamaan ya, yang justru ini tidak terpengaruh oleh pertikaian tadi. Maka kemudian Imam Asy'ari kalau sekarang ini lebih memperkuat ya, memperkuat, oh ini harus dikasih stempel, harus lebih kasih label supaya jelas ini mana Islam yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Kasih stempel, kasih label supaya tidak tercemar oleh beberapa kelompok-kelompok yang tadi sekian banyak itu tadi, ada Syiah, Khawarij, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah dan lain sebagainya. Banyak sekali kelompok-kelompok kecil-kecil itu. Maka kemudian istilah yang pernah disampaikan oleh Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar itu kemudian dipakai oleh Imam Asy'ari, di stempel, jeder itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi syawadul a'zam gitu ya, jadi mayoritas. Nah, karena ini juga mengacu pada perintah Rasulullah, alaikum bisyawadil a'zam, bahwa saat itu ikutilah mayoritas, karena mayoritas ini adalah mayoritas dari sahabat yang dari konstruksi berpikir yang macam-macam, yang beda-beda, kemudian ada titik temu yang sama. Ini, nah mayoritas ini tidak akan kemudian membuat penyesatan. Sebab apa? Sebab di situ sudah melalui proses yang panjang dari memahami apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, akhirnya Asy'ariyah, pengikut-pengikutnya Imam Asy'ari maupun Maturidiyah, pengikutnya Imam Maturidi, kemudian ini diklaim sebagai ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya lanjut sampai kemudian ini tersebar ke penjuru dunia lah, sampai juga termasuk ke Nusantara saat itu. Baik itu melalui atau periode awal ya, atau sekitar tahun bahkan saat itu masih awal-awal hijrah, konon katanya sudah masuk ke Nusantara melalui Baros ya. Tapi itu juga tidak bisa disebarkan di Nusantara hingga kemudian hampir 8 abad ya, hingga saat kemudian periode Wali Songo dengan akulturasi budaya dan sebagainya, barulah Islam tersebar di Nusantara masif. Nah, di sini kemudian beratus-ratus tahun sampai abad 19, abad 20 terjadi gugatan-gugatan. Jadi apa yang masyarakat Nusantara, masyarakat Islam Nusantara ketika itu amalkan, digugat oleh orang-orang yang menyebut diri sebagai pembaharu Islam, ya. Dan itu termasuk
beberapa yang memang sengaja dikirim oleh Belanda, disekolahkan ke Belanda, ya, baik itu di Eropa, di Barat ataupun di Timur Tengah, yang kemudian balik, itu juga bagian dari politik etis yang dilakukan Belanda di awal abad 20 saat itu. Yang kemudian ketika balik menggugat apa yang sudah dilakukan oleh umat Islam Nusantara ketika itu. Oh, itu berarti bid'ah yang begitu, nggak ada tuntunannya, ini begini, ini khurafat, ini tahayul, ini keluar dari agama dan lain sebagainya. Gugatan-gugatan itu yang kemudian meresahkan ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama pesantren. Nah, maka kemudian gerakan yang saat itu juga terjadi di Timur Tengah, yaitu diusirnya Syarif Hussein, ya, dari Hijaz ke utara, yang kalau sekarang wilayah Yordan itu. Kalau belum tahu ya nanti lihat di Google lah. Ya. Ini sampai akhirnya Ibnu Saud yang dibantu oleh Inggris dan Prancis, ya, ketika itu menguasai Hijaz, mengambil alih kekuasaan lah di sana, merombak aturan-aturan yang ada di Hijaz, di Mekah dan Madinah. Ya. Di sini kemudian kegelisahan ulama-ulama Nusantara itu semakin besar. Di sana begini, di sini juga ada gugatan-gugatan. Ini gimana ini? Maka kemudian beberapa ulama, jadi Mbah Hashim, Mbah Wahab, dan para ulama-ulama pesantren saat itu bermusyawarah, bagaimana ini kalau kita hanya diam saja, maka akan kembali mengulang sejarah pertikaian umat Islam yang dulu terjadi, akan terulang lagi akan dibawa ke Indonesia saat itu, ya, ke Nusantara saat. Maka mengajukan, ayolah kita protes ke Saudi. Saat itu belum nama Saudi, ya, masih Hijaz, ya. Tapi ternyata ketika mau mengirim utusan ke sana, para ulama-ulama pesantren ini tidak diakomodir karena dianggap tidak memiliki legalitas hukum. Kalau sekarang ini tidak memiliki badan hukum, lah. MUI-nya dulu, MUI-nya zaman Hindia Belanda, MII, ya, itu tidak mengakomodir karena ulama-ulama pesantren ini tidak dianggap tidak memiliki legalitas hukum. Kalau sekarang badan hukum. Nah, ketika mereka yang lain berangkat, ulama-ulama pesantren tidak, akhirnya membentuk namanya Komite Hijaz itu. Weslah, kalau begini kita bikin badan hukum saja sendiri. Ya. Kita ini saat itu kan memang ulama-ulama pesantren juga sedang berjuang bagaimana melepaskan diri dari belenggu penjajah. Ya. Ini terkait dengan sejarah yang ratusan tahunnya, ya, ratusan tahun dalam hal ini sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara yang saat itu banyak yang sudah kerajaan-kerajaan Islam. Itu ketika masuknya VOC maupun kemudian Belanda, ini sudah mengganggu, ya, sudah mengganggu. Nah, ini sudah ulama-ulama itu sudah, ini harusnya diusir ini dari bumi kita. Cuman karena itu kan masih bentuknya kerajaan-kerajaan, belum terkonsolidasi dengan baik, ya. Maka ketika Pangeran Diponegoro saat itu mengkonsolidasi dengan perlawanan dan disebut kemudian Perang Jawa saat itu, hingga kemudian terjadilah pengasingan, ya, pengasingan oleh Belanda. Maka sisa-sisa laskar ini tahun 1900-an ini dikonsolidasi kembali oleh para kiai-kiai pesantren. Ayo dong kita bersatu, kita usir ini. Kalau dulu menyebutnya kan si kafir, kan, ya, karena memang agamanya beda. Nah, disinilah kemudian para ulama
bermusyawarah ini harus kita kuatkan. Dua tantangan ini harus kita jawab. Ya. Tantangan dalam hal ini, tanah air kita, bangsa kita harus kita lepaskan dari penjajahan. Di satu sisi, tantangan yang kedua adalah tadi Islam yang sudah berjalan diamalkan oleh sekian ratus tahun di Nusantara ini digugat oleh orang-orang yang merasa sebagai mujaddid, sebagai pembaharu Islam. Ini juga harus kita jawab. Maka kemudian kelompok atau para ulama-ulama ini kemudian ini harus nek cara saiki ngono, pemikiran kita ini harus kita bikin satu wadah. Wadah yang harus digunakan untuk menopang paham keagamaan kita, yang harus kita gunakan untuk mempertahankan paham keagamaan kita. Karena ini tanpa kita topang dengan satu wadah, satu kekuatan, maka ini akan kocar-kacir seperti tadi yang saya ceritakan ketika terjadi pertikaian banyak di awal-awal Islam itu. Maka kemudian Komite Hijaz yang tadi sebagai kelompok kecil yang digunakan untuk utusan ke Hijaz tadi dilanjutkan, ini harus ditindaklanjuti dengan satu bentuk yang berbadan hukum. Nah, walaupun ini juga melalui proses panjang istikharah, kemudian bagaimana Mbah Hashim harus minta restu Mbah Khalil melalui peristiwa yang panjang lah itu cerita. Kemudian sowan ke banyak kiai-kiai di Jawa, termasuk juga di Pekalongan ke Habib Hashim. Sampai kemudian mantep, ini memang harus. Nah, kemudian di badan hukumkanlah wadah ini, wadah manhaj ini yang kemudian disebut sebagai Nahdlatul Ulama. Maka ini dari sini cara pandang terhadap Nahdlatul Ulama bahwa NU adalah paham keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Karena wadah tadi itu adalah sebagai pemersatu, mewadahi bahwa yang kemudian karena ini dalam bentuk wadah kan menyatu ini. Sehingga apa? Ya, paham keagamaan dan wadahnya sendiri ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Berarti di sini cara pandang Nahdlatul Ulama sebagai paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sederhananya untuk orang masyarakat awam, NU adalah wadah dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ketika ber-NU maka kita beraswaja, berarti berislam. Ini cara pandang yang pertama. Cara pandang yang kedua bahwa untuk menopang tadi, memperkuat wadah tadi, membentengi paham keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Wes lah sak karepmu ini. Maka di sini dibentuk satu nidom penguat supaya ini tidak digerogoti oleh anasir-anasir jahat lah, ya. Maka di sini nidom atau organisasi dibentuk, disusun sebagai penguat dari tadi NU sebagai manhaj tadi, ya. Sehingga cara pandang kedua Nahdlatul Ulama sebagai nidom atau bahasa mudahnya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang di situ memiliki struktur, memiliki ADART, konun asasi saat itu, memiliki perangkat, memiliki program dan lain sebagainya. Nah, cara pandang Nahdlatul Ulama dari sudut pandang ini tadi harus selalu bersama, tidak bisa tidak. Ya, sebab apa? Jika ini dipisahkan, cara pandang NU hanya sebagai nidom saja, maka ya sudah, ini organisasi yang suka-suka pengurusnya mau dibawa kemana, mau dijadikan apa, ya terserah, karena hanya sebagai organisasi.
bukan sebagai nizam yang menopang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Ya. Ini konteks di sini harus dipahami utuh, ya. Tidak boleh dipisah-pisah. Yang kedua, tadi mengemban amanah tadi. Amanah apa? Diniyah, mempertahankan dan melestarikan paham keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amanah yang keduanya apa? Menjaga tanah air. Untuk melaksanakan syariat yang kita pahami, syariat Islam yang kita pahami, butuh satu landasan. Landasannya apa? Tanah air, tempat tinggal. Maka kita butuh tempat tinggal, tanah air yang aman dan nyaman untuk menjalankan syariat itu dengan benar. Iya. Jadi ini yang harus dipahami. Baik. Bahwa memandang Nahdlatul Ulama tidak boleh parsial, ya? Parsial. Harus utuh begitu, ya. Harus utuh. Nah, inilah yang tadi saya di awal menyampaikan bahwa yang memahami seperti ini masih belum begitu banyak, ya. Belum begitu banyak. Sebab apa? Masih banyak pandangan-pandangan parsial. Sehingga sehingga NU hanya dianggap sebagai organisasi, nek kober ya diurusi, ora kober ya tinggal. Oke. Ini menarik sekali, ya, pemirsa semuanya, pemirsa di LTN NU Pekalongan, bagaimana kemudian Pak Kiai Muhtarom ini menjelaskan dari A sampai Z, ya. Tentu penjelasan yang dengan detail dari sejarah, dari masa Rasulullah sampai sahabat, ada perpecahan-perpecahan sampai munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai ke Nusantara, sehingga adanya satu kesepakatan untuk menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara ini menggunakan Komite Hijaz menjadi Nahdlatul Ulama. Dan kemudian di NU itu ada dua hal. Yang pertama adalah manhaj, yaitu bagaimana kemudian berpikir untuk menjaga faham keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga di situ ada nizam, yaitu organisasi. Tanpa diikat organisasi ini juga cukup membahayakan. Maka memahami keduanya harus utuh, tidak boleh parsial. Kita akan mendengarkan bagaimana jawaban Pak Kiai Muhtarom berkaitan dengan konsekuensinya apa kalau sudah memahami dua hal dalam Nahdlatul Ulama, yaitu manhaj dan juga nizam. Secara bersama-sama, konsekuensi apa yang harus dilakukan sebagai seorang pengurus, sebagai seorang kader, sebagai seorang anggota NU, terus harus bagaimana kalau sudah memahami kedua tersebut. Sebelum itu kita seruput dulu kopinya. Monggo Pak Kiai Muhtarom, dinikmati dulu kopinya, sambil lalu juga menanti pertanyaan dari para netizen, ya, para pemirsa semuanya di channel FB-nya LTN NU. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan, ya. Ada suara kemeresek operator streaming ini, katanya suaranya kemeresek, nggak tahu bagaimana. Mohon dari operator untuk bisa men-setting agar bisa didengarkan baik-baik oleh para pemirsa semua. Monggo yang di rumah juga dinikmati koloknya, dinikmati bubur sagunya gitu, ya, atau dinikmati kopinya, sambil lalu kita akan ngobrol-ngobrol tentang NU dalam keberagamaan dan kebangsaan dengan Ketua PCNU Kota Pekalongan. Monggo, ya, ini nikmatnya kopi Vietnam Trip di Jagat, ya, Cafe Jagat, atau kemudian Gria dan Cafe Jagat Buaran Gang 1. Silakan kalau mau menikmati bisa langsung menuju ke Buaran Gang 1, bisa langsung kita offline, ya, jumpa darat langsung ke sini untuk menikmati malam hari ini, diskusi ngaji bersama dengan Ketua PCNU, atau kemudian kalau nggak sempat bisa melalui virtual yang ada di FB LTN NU. Ini rasanya luar biasa memang. Dan memang benar dikatakan oleh Kiai Ma'rufi kemarin bahwa ini menu favorit di Gria dan Cafe Jagat Buaran Gang 1 ini itu kopi Vietnam Trip namanya. Pokoknya kalau para kiai, para ustadz dan semuanya pemirsa yang belum pernah merasakan bagaimana kopi-kopi bermacam-macam rasa bisa hadir.